waktu kepada kita semua. Jamaah sekalian, kita akan membahas dalam kajian tasawuf, yaitu wasilah. Wasilah berasal dari bahasa Arab, wasala. Ya, artinya adalah pelantara. Ya, pelantara, media, sarana, bisa berkembang seperti itu. Lalu apa yang dimaksud dengan wasilah dalam perspektif tasawuf? Wasilah adalah sesuatu yang menjadi pelantara, media dan sarana kita semakin mengenal Allah. Kita semakin dimampukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibadah kita ini benar-benar diakui, dihitung oleh Allah sebagai bentuk penghambaan kita kepadanya. Sehingga akibatnya kita akan mendapatkan keridhaan di dunia dan keridhaan di akhirat. Betapa bahagianya kalau hati kita dapat keridhaan Allah. Bukankah kita dalam menjalani kehidupan, orang yang terdekat dengan kita, bapak-bapak siapa? Istri kita. Kalau kita mendapatkan ridho dari istri, gimana di rumah? Betah nggak? Coba sekali-kali ya, istri kita nggak ridho, nggak suka dengan kita. Jangan lama-lama lah, 1 bulan saja. Itu lama. Ada yang sanggup nggak? Lama banget. Ya. Nah, kita ingin menjemput terus mendapatkan hati keridhaan Allah. Bahkan keindahannya itu di saat-saat ruh sudah di tenggorokan. Rodiyatan mardiyah. Kita ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kita sehingga kita menjadi insan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebetulnya kematian yang kita persiapkan. Nah, wasilah ini dalam kajian tasawuf ada 3 bentuk. Pertama adalah figurnya para nabi, para rasul dan para ulama. Semua ini menjadi wasilah kita kepada Allah. Kita bisa mengenal Allah dengan hadirnya para nabi bagi kaum terdahulu. Dengan hadirnya para ulama, kita menjadi ma'rifat, mengenal kepada Allah, mengenal kepada agamanya yang mulia. Maka para nabi, para rasul dan para ulama yang ada pada setiap zaman sampai hari kiamat nanti sebagai bentuk kesempurnaan nikmat Allah bagi kita, mereka adalah wasilah yang membuat kita semakin mengenal kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-35. Kita akan menemukan istilah wasilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sudah tahu terjemahnya? Kita buka. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, zahir dan batin kita. Wabtagu, dan carilah oleh kalian al-wasilata, wasilah, pelantara, media, ilaihi, supaya sampai kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalan Allah. La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bahagia, yang sukses. Harapan kita sukses di sisi Allah, dalam pandangan Allah, urusan dunia dan urusan akhirat kita. Ada 3 perintah Allah: takwa kepada Allah, cari wasilah supaya kita sampai kepada Allah, lalu jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, ada istilah tadi wasilah, carilah wasilah. Jadi bentuknya wabtagu, fi'il amar, perintah. Wajib kita untuk mencari wasilah supaya terhubung sampai dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada 3 bentuk. Tadi pertama para nabi dan para ulama yang membuat hati kita, membuat kita tersambung dengan Allah. Ada 1 ayat contoh bahwa dulu para sahabat, orang yang beriman, ketika mereka berbuat zolim, mereka datang dulu ke Nabi. Kan istighfar bisa langsung kepada Allah, taubat kan langsung kepada Allah, tapi mereka dijelaskan dalam beberapa ayat datang kepada Nabi, yaitu dalam surah An-Nisa ayat ke-64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya jika mereka berbuat zalim, menganiaya dirinya sendiri. Berbuat zalim itu bisa melanggar perintah Allah. Berbuat zalim. Apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang yang beriman? Ja'uka, mereka datang kepada engkau Muhammad. Fastaghfirullah, tujuannya meminta ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul. Ini kalimat berwasilah. Wastaghfara lahumur rasul. Rasul memohonkan ampun bagi mereka.
Jadi Rasul yang memohonkan ampun. Ya Rabb, ampuni mereka. Apa yang akan terjadi? Lawajadullaha tawwabar rahimah. Orang-orang yang beriman, yang berwasilah kepada Nabi itu menemui Allah. Tawwab, pengampun. Rahim, penyayang. Jadi artinya mereka dapat ampunan Allah dan dapat kasih sayang Allah. Begitu jelas. Nabi dijadikan figur sosok wasilah. Salah satunya dalam rangka membersihkan umat dari kezoliman, penganiayaan terhadap dirinya sendiri. Jadi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka lagi hadis di mana dulu ya Madinah dilanda kemarau panjang di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi seorang khalifah, menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa ketika di Madinah terjadi kekeringan panjang, paceklik, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an meminta kepada Allah dengan berwasilah kepada dua figur. Pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah tawafah. Yang kedua kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Bagaimana ungkapan kata-kata wasilahnya itu? Dalam keterangan ini, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina patasqina. Allahumma ya Allah, kami ini berwasilah dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patasqina, maka turunkanlah hujan bagi kami. Kemudian wa inna natawassalu, kami berwasilah pula ilaika kepada engkau bi ammi nabika, dengan paman bi ammi nabina, dengan paman nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamannya adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Pasqina, maka turunkanlah hujan bagi kami. Apa yang akan terjadi? Ini Anas menceritakan, dia berkata, payus kauna, maka mereka ketika itu diturunkan hujan, mendapatkan hujan dari Allah. Allah yang menurunkan, Allah yang mengizinkan. Jadi kenapa dengan menyebut orang figur seperti para nabi, paman Abbas, wali Allah, sahabat Nabi, dengan menyebut orang yang dicintai oleh Allah, membuat Allah cinta kepada kita. Inilah sebetulnya urgensi dari berwasilah. Betapa ketika kita banyak kelemahan, banyak kekurangan, ya, ketika doa kita banyak hijabnya ini, mau doa terus, pegel katanya, jangan putus asa, berwasilah, sebut nama orang di hadapan Allah yang dicintai oleh Allah. Yang pasti siapa? Para nabi, para ulama. Dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu. Baik Syekh,